Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara nyanyikan pujian ini dari hatimu dengan iman, percaya bahwa Dia setia, Dia ada bersama dengan engkau ketika engkau begitu payah menjalani hidup ini. Dia ada bersama dengan engkau. Oleh sebab itu, biarlah buat komitmen bahwa di tahun ini engkau tetap setia berjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, melekat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan Engkau pengharapan kami Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Sebab Engkaulah pertolongan kami ya Tuhan. Kau pertolongan Engkau sumber pengharapan kami. dan pengharapan,
Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saat ini kita ada di dalam tahun yang baru, tahun 2021. Awal tahun ada begitu banyak hal yang terjadi, tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa Dia nyata dalam hidup kita. Di tengah badai justru Dia hadir di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Kemenangan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau Pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini firman-Mu akan ditaburkan. Bicara lewat hamba-Mu Tuhan. Dan urapilah hamba-Mu. Dan biarlah setiap kami yang mendengar, kami menerimanya dengan hati yang terbuka di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada saat hari ini melaksanakan kepercayaan Tuhan atau melaksanakan mandat dari Tuhan. Ya, melaksanakan kepercayaan dari Tuhan atau melaksanakan mandat dari Tuhan. Kita sudah membaca dalam Kejadian pertama ayat yang ke-28, di situ dikatakan bagaimana Allah memberkati pasangan suami istri yaitu Adam dan Hawa, dan tidak hanya memberkati Adam dan Hawa, Allah juga memberi kepercayaan. Allah memberi mandat kepada Adam dan Hawa, selain beranak cucu dan bertambah banyak, ada mandat, ada kepercayaan yang harus dilakukan, dijalankan oleh Adam dan Hawa, yaitu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dengan kata lain, mereka berkuasa atas seisi dunia. Artinya Tuhan memberi mandat supaya mereka mengusahakannya, supaya mereka memeliharanya,
supaya mereka benar-benar menguasai bumi ini dengan melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Nah, ini mandat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa, kepada manusia. Berbicara kepercayaan, saudara, ada beberapa pengertian, tetapi di sini saya mengambil pengertian dari seorang ahli, yaitu Profesor Dr. Samrudin Nasution. Dia berkata bahwa kepercayaan itu memiliki arti mengakui akan kejujuran dan kemampuan seseorang benar-benar dapat memenuhi harapan. Jadi dia akui dan di dalamnya ada harapan. Ya, ketika seseorang menaruh kepercayaan kepada orang lain, tentu ada harapan, ya. Dia berharap orang yang dipercayai ini nantinya dapat mengemban tanggung jawab itu dengan baik, ya. Ketika dia memberikan kepercayaan kepada seseorang, tentu dia berharap bahwa orang ini nantinya dapat menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan dengan benar. Namanya juga kepercayaan. Saya juga tahu, saya juga percaya saudara memberikan kepercayaan-kepercayaan kepada orang-orang yang saudara anggap dapat dipercayai. Dan tentunya ketika saudara memberikan kepercayaan itu, saudara tidak memberikan kepercayaan tanpa pertimbangan yang khusus, kan? Saya yakin saudara punya pertimbangan yang khusus. Ketika saudara memberikan kepercayaan itu kepada orang-orang yang saudara percaya. Misalnya satu, orang yang saudara percaya itu pasti menurut saudara mereka adalah orang-orang yang jujur. Ya kan saudara? Yang kedua, ketika saudara memberikan kepercayaan kepada orang tersebut, salah satu pertimbangannya pasti saudara berpikir bahwa orang ini dapat melakukan tanggung jawab atau kepercayaan yang saudara bebankan kepada dirinya dapat dilakukan dengan baik, dapat dilakukan dengan benar. Nah, itulah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, kepada Adam dan Hawa, kepada saya dan saudara, bagaimana kita menjadi orang-orang yang dapat melakukan hal yang terbaik di dunia ini. Berbicara tentang mandat, ya, berbicara tentang mandat. Kalau kita mengingat atau melihat bagaimana dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tinggi negara kita seperti Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, tentu ada mandat yang diberikan kepada pemerintahan yang ada, kepada presiden yang terpilih, agar presiden nantinya dapat melakukan mandat itu dengan benar. Demikian juga MPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih adalah orang-orang yang diberi mandat dari rakyat. Dengan harapan mereka dapat melakukan apa yang sudah dimandatkan oleh rakyat kepada mereka. Kalau rakyat bisa memberi mandat, kalau saudara dapat memberi mandat kepada orang-orang yang saudara percayai, apalagi Tuhan. Ya. Tuhan mencari orang-orang yang dapat diberikan kepercayaan. Tuhan mencari orang-orang yang dapat menjalankan mandatnya. Dan Tuhan berharap mandat itu, kepercayaan itu dapat dilakukan oleh saya dan juga saudara. Nah, kita akan melihat ada beberapa poin di sini yang saya catat, yang ingin saya bagikan kepada saudara. Bagaimana kepercayaan Tuhan itu buat saya dan buat saudara.
Apa kepercayaan yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk kita lakukan bersama-sama? Kita buka di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan juga ayat yang ke-16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang pertama dimandatkan oleh Tuhan atau Tuhan percayakan kepada saya dan saudara, persoalan waktu. Berbicara tentang waktu. Waktu tidak akan bisa kembali. Ya saudara, waktu akan terus berjalan. Lewat 1 detik, waktu itu akan terus berjalan ke depan. Dia tidak bisa balik ke belakang. Itulah waktu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16, kita diperingatkan oleh Tuhan agar kita menggunakan waktu yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan katakan, pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari yang ada ini adalah hari-hari yang tidak menentu, saudara. Firman Allah ingatkan lagi, jangan hidup seperti orang bebal. Orang bebal adalah orang yang tidak bisa diberikan pengertian, orang yang tidak bisa dinasehati, orang yang tidak bisa diberikan masukan, orang yang tidak bisa ditegur. Firman Tuhan katakan, jangan hidup seperti mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri saya sebentar. Besok, lusa, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri saudara ke depannya. Bagaimana dengan diri saudara? Bagaimana dengan bisnis saudara? Saudara tentu tidak tahu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara mengenai waktu. Bagaimana kita hidup. Bagaimana saya dan saudara hidup di hadapan Tuhan. Waktu yang menjadi alat ukurnya. Apakah waktu-waktu yang ada kita pakai untuk memuliakan Tuhan, ataukah waktu yang ada kita sama sekali tidak membangun komunikasi dengan Tuhan. Saya percaya saudara yang hadir di tempat ini, kalau saudara hadir semua karena kemurahan Tuhan, dan saya percaya saudara memakai waktu-waktu saudara untuk memuliakan Tuhan. Tetapi firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16 ini mengingatkan kepada saya dan saudara agar kita benar-benar menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Sehari 24 jam. Apakah ada waktu kita bersekutu dengan Tuhan? Ataukah kita sibuk dengan urusan-urusan kita sendiri tanpa kita mengingat waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mau kita memakai waktu kita dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dengan waktu yang ada sekarang ini, kita akan menikmatinya di waktu yang akan datang.
Nah, oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar, ya. Mari kita belajar untuk memahami setiap waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Mari kita belajar memahami bersama-sama bahwa sesungguhnya waktu yang ada ini cepat berlalu atau singkat adanya. Firman Allah katakan usia manusia itu 70 tahun. Jika dia kuat 80 tahun. Selebihnya penderitaan. Jadi tinggal hitung saja. Segala sesuatunya terasa berjalan begitu cepat, bukan saudara? Waktu tidak terasa, saudara. Menjadi pertanyaan, apakah waktu selama kurang lebih saya di Malang menjadi seorang hamba Tuhan dan juga saya selama 2012 sampai 2020, apakah saya sudah benar-benar mengiring Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan? Mungkin saya bisa menjawab iya, tetapi bagi Tuhan belum tentu iya. Sebab takarannya ada di dalam Tuhan sendiri. Bagaimana dengan saudara dalam menjalani hari-hari saudara? Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Saudara, saya hanya mengingatkan sebagai hamba Tuhan. Saya hanya mengingatkan pakai waktu yang ada dengan maksimal. Waktu tidak bisa balik kembali. Tapi biarlah dengan waktu yang ada, kita benar-benar melakukan waktu yang singkat ini, kita benar-benar bisa melakukan hal yang maksimal di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa memahami itu saudara, kita akan terus bergairah di dalam mengiring Tuhan. Badai, tantangan pasti ada. Mungkin rasa jenuh, rasa bosan, ya mungkin, saudara. Namanya perjalanan kehidupan. Tetapi rasa jenuh, rasa bosan itu kalau kita serahkan ke tangan Tuhan, kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan pertolongannya buat saya dan saudara. Saudara, kita pahami bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita barang rongsokan. Tetapi selalu barang yang terbaik. Hal-hal yang terbaik. Nah, kalau Tuhan memberikan kita hal-hal yang terbaik, bukan barang rongsokan, bukan barang yang bekas. Berarti sebaiknya waktu kita juga kita berikan kepada Tuhan, bukan waktu yang sisa di hadapan Tuhan. Ya, saudara. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan tidak memberikan kita barang rongsokan, berarti kita juga hendaknya memberikan Tuhan bukan waktu sisa. Ketika saudara bangun dari tidur, langsung saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Mana itu turun di pagi hari. Ketika saudara bangun, langsung saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Berikan yang segar, yang fresh di hadapan Tuhan. Jangan saudara sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, ya, baru saudara mau datang berlutut kepada Tuhan, di hadapan Tuhan. Jangan saudara. Begitu saudara bangun, saudara langsung mengucap syukur di hadapan Tuhan. Berterima kasih di hadapan Tuhan.
Kalau saya dan saudara bisa ada di tahun 2021 ini, bukankah Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan? Yang kedua, apa kepercayaan yang Tuhan mandatkan buat saya dan saudara? Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Yang kedua, kepercayaan yang Tuhan mau kita lakukan dengan benar. Yang Tuhan mau kita memakainya dengan benar, yaitu nafas hidup. Nafas hidup. Yesaya 38 ayat 18 berkata, di dalam dunia orang mati itu tidak ada yang dapat mengucap syukur. Saudara bisa baca itu dalam Yesaya 38 ayat yang ke-18. Nafas hidup. Saudara, mari kita coba mengingat bagaimana ada begitu banyak orang-orang yang terbaring di rumah sakit, bukan? Yang menggunakan tabung oksigen. Ada begitu banyak orang-orang yang sakit terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Mereka tidak dapat lagi berbuat apa-apa selain mereka berharap kesembuhan. Nafas, saudara, nafas hidup ini pakai untuk memuliakan Tuhan. Selama kesempatan itu masih ada, pakai dengan betul, pakai dengan benar. Yesaya 38 ayat 18 berkata, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Oleh sebab itu saudara, kalau kita tahu orang mati tidak dapat mengucap syukur, selama kita hidup kita harus belajar mengucap syukur. Walaupun memang sulit, tidak semudah membalikan telapak tangan. Selama kita hidup kita mau belajar untuk memuji-muji Tuhan. Selama kita hidup kita mau belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Nafas hidup, saudara. Kalau saudara hitung, satu tabung gas oksigen itu berapa, saudara? Iya kan? Saudara kalikan itu. Kalau dia ada sebulan di rumah sakit, setiap hari dia harus menggunakan tabung oksigen, berapa tabung oksigen dia harus habiskan? Kalau 2 bulan di rumah sakit, berapa tabung oksigen harus dihabiskan? Betapa mahalnya, saudara. Tetapi Tuhan memberikan saya dan saudara gratis. Bukan tanpa tujuan. Tetapi supaya kita belajar untuk selalu mengucap syukur, kita belajar untuk menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Kita belajar untuk menjadi orang-orang yang suka memuji Tuhan. Yang ketiga, kepercayaan apa yang Tuhan mandatkan kepada saya dan saudara. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan,
kerjakanlah itu sekuat tenaga. Perhatikan baik-baik saudara. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, segala sesuatu tidak terkecuali yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Kepercayaan yang dimandatkan Tuhan kepada saya dan saudara. Yang ketiga, yaitu pekerjaan atau pelayanan. Perhatikan baik-baik Pengkhotbah 9 ayat 10 ini. Segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kerjakan dengan benar. Apa pekerjaan saudara? Firman Tuhan katakan kerjakan pekerjaan itu dengan benar. Kalau dia sebagai ibu rumah tangga, dia harus melakukan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga dengan benar. Kalau dia sebagai kepala rumah tangga, dia harus melakukan pekerjaannya yang benar sebagai kepala rumah tangga. Kalau dia sebagai seorang pimpinan di sebuah perusahaan, dia harus melakukan pekerjaannya sebagai pimpinan dengan benar. Kalau dia sebagai seorang karyawan, dia harus melakukan pekerjaannya dengan benar sebagai seorang karyawan. Lakukan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan tentunya. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara layani, layanilah itu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara pelayanan atau berbicara pekerjaan, pasti semua orang melakukan kedua hal ini, saudara. Entahkah itu pelayanan dalam bentuk pelayanan gerejawi, ataukah itu pelayanan dalam bentuk jasa, ya, ataukah dalam pekerjaan, yang pasti semua orang melakukannya. Dan menjadi pertanyaan, apakah di dalam melakukan pekerjaan itu, kita sudah melakukannya dengan benar? Saudara, orang-orang yang terlibat di dalam korupsi, orang-orang yang mencuri, ya, yang bukan menjadi miliknya, orang-orang yang mencuri yang bukan menjadi miliknya, sebenarnya dia tidak melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Walaupun sudah ada yang namanya sumpah jabatan. Tapi pada akhirnya ketika mereka melanggar, sebenarnya mereka tidak sedang mengerjakan pekerjaan mereka dengan benar di hadapan Tuhan. Saudara, dimanapun saudara bekerja, ya, dimanapun, sekali lagi, dimanapun saudara bekerja, entahkah saudara sebagai karyawan, entahkah saudara sebagai pimpinannya, dimanapun itu saudara bekerja, saudara diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Bagaimana saudara pada saat saudara bekerja? Demikian juga dengan pelayanan saudara. Pelayanan itu tidak semata-mata berkaitan, orang banyak berpikir pelayanan itu hanya sekedar di gereja. Tidak, saudara. Pelayanan itu banyak aspek, kan saudara. Pelayanan keluarga, pelayanan pelayanan, kalau saya sebagai guru, saya melayani murid-murid saya juga harus mendisiplinkan mereka. Banyak hal. Apa yang Tuhan percayakan buat saya dan saudara, ya,
di dalam 1 Korintus 4 ayat yang kedua, pada akhirnya yang dicari adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Coba saudara baca. 1 Korintus 4 ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Masa saudara mempercayai orang-orang yang tidak dapat dipercaya? Ya saudara? Masa saudara mempercayai orang-orang yang tidak dapat dipercaya dalam pekerjaan saudara? Kalau saudara mempercayai orang-orang yang tidak dapat dipercaya, akan terjadi kebocoran-kebocoran dalam pekerjaan saudara. Saudara berharap pekerjaan saudara mengalami pelipat gandaan? Yang terjadi bukan pelipat gandaan. Malah penurunan, bahkan kehancuran. Kenapa? Karena rupanya di dalam itu ada orang yang tidak dapat dipercaya. Dan solusinya tentu saudara pasti akan mendisiplinkan orang-orang yang tidak dapat dipercaya ini, bukan? Demikian juga dengan Tuhan kepada saya dan saudara. Kalau kita tidak dapat dipercaya, Tuhan juga pasti akan mendisiplinkan kita, saudara. Tuhan disiplinkan bukan karena Tuhan jahat, bukan. Tapi Tuhan ingin kita kembali menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercayai. Tuhan ingin kita kembali menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Dia, melayani dengan hati, melayani dengan roh, melayani dengan benar di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan mandatkan buat saya dan saudara. Contoh di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ketiga, Yusuf. Kejadian pasal 39 ayat yang ketiga, Yusuf. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Lanjut. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia, kepada Yusuf diberikannya. Dan seterusnya. Yusuf menjadi orang atau asisten rumah tangga yang dapat dipercayai. Senang bukan saudara kalau kita memiliki asisten rumah tangga yang dapat dipercaya? Saudara kemana-mana, saudara tidak perlu takut. Saudara tidak perlu ragu. Karena asisten rumah tangga saudara dapat dipercaya. Inilah Yusuf, seorang asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga yang tidak sekedar asisten, tetapi justru dia mendatangkan berkat buat rumah itu dan seisi rumah itu. Apakah Yusuf digaji? Tidak saudara, dia kan budak. Asisten rumah tangga tanpa gaji. Dia dibeli. Dia tidak mendapat gaji. Tetapi justru sebaliknya, dia yang memberkati rumah tuannya Potifar. Dia dapat dipercaya. Dia melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, yang Tuhan berikan mandat kepada saya dan saudara untuk dilakukan, yaitu keselamatan. Keselamatan. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih,
kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan, saudara, memang sepintas kita menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara lewat pengorbanannya di kayu salib. Sepintas itu gratis. Tapi saudara, kalau saudara memahami benar, saudara benar-benar membaca firman Tuhan, saudara tahu bahwa sesuatu yang gratis itu, di balik semuanya itu ada harga yang dibayar mahal, yaitu pengorbanan Kristus. Keselamatan itu tidak dapat dinilai dengan uang, berapapun besarnya nilai uang kita. 2 triliun kah? 3 triliun tidak mampu membayar keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Tetapi sangat disayangkan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang menjual keselamatannya hanya untuk urusan perut. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang menjual keselamatannya hanya untuk urusan popularitas. Dipikir keselamatan itu murahan. Sehingga dia rela menggadaikan keselamatan yang sudah diberikan kepadanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan yang Tuhan percayakan buat saya dan saudara itu bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Tapi keselamatan itu Tuhan mau kita bagikan bagi mereka yang belum mengenal kasih Kristus. Tidak harus saudara bercerita, percayalah kepada Yesus dan seterusnya. Tidak saudara. Tetapi perbuatan kita yang akan dilihat oleh setiap orang. Firman Allah katakan bahwa kita adalah surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah mari saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita menjadi orang-orang yang melaksanakan mandat Tuhan. Waktu yang diberikan kita lakukan dengan baik, kita gunakan dengan baik. Nafas hidup yang dipercayakan oleh Tuhan kita mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaan atau pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita benar-benar pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di
telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berjuang. Tetap setia. Haleluya. 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 Kami sembah. Kami sembah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Labasaka walaya labasaka walawala. Ya labawala. Haleluya. 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 Urapi. Urapilah. Haleluya. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya. Tetap setia. Tuhan Yesus, Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami tidak ingin mengalami kejatuhan Tuhan. Kami tidak ingin tidak bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Tuhan, kami mau menggunakan waktu yang ada dengan benar di hadapan-Mu Tuhan. Selama kami masih bernafas, selama kesempatan itu masih ada Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, saat ini kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Mari Tuhan menjamah anak-anak-Mu yang lain yang terbaring sakit di rumah sakit. Yang masih berada di luar kota juga Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa secara khusus pada saat ini untuk usaha dari umat-umat-Mu, untuk pekerjaan dari anak-anak-Mu. Tuhan, mungkin secara manusia saat ini adalah saat yang sulit, tetapi kami percaya di dalam Engkau kami mengalami sukacita, kemenangan, kami mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, hamba memberkati setiap pekerjaan umat-umat Tuhan. Hamba memberkati setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Hamba memberkati setiap pendidikan dari umat-umat-Mu. Hamba memberkati semua yang ada di dalam umat-umat Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Balas berkati umat-Mu
yang sudah hadir saat ini Tuhan, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, apapun itu juga Tuhan, Tuhan memberkati. Sebentar umat-Mu akan pulang, sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Tuhan memimpin dan melindungi umat-Mu. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat Allah mengalir saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa buat keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Tuhan. Tuhan berikan penghiburan. Biarlah Engkau yang datang bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, kami yang ada, yang masih bernafas, biarlah kami mau pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.